Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Maulana, bisa dipanggil Muklis. Saya dari Prodi Teknik Industri, kelas 3A. Di sini saya ingin menjelaskan terkait matematika optimasi yang diaplikasikan di aplikasi Excel. Eh, saya jelaskan terkait metode numerik terlebih dahulu. Metode numerik adalah teknik menyelesaikan masalah matematika dengan mengoperasikan hitungan dan pada umumnya mencakup sejumlah besar kalkulasi aritmatika yang sangat banyak dan menjenuhkan. Dan karena itu diperlukan bantuan komputer untuk melaksanakannya. Kenapa harus diperlukan? Pada umumnya, permasalahan dalam sains atau teknologi digambarkan dalam persamaan matematika. Maka dari itu persamaan ini sulit diselesaikan dengan tangan dan analisis sehingga diperlukan penyelesaian pendekatan sampai hingga metode numerik tersebut. Kemudian, cara untuk penyelesaian persoalan numerik itu ada beberapa langkah-langkah, ada 5 langkah. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua adalah memodelkan masalah ini secara matematis. Dan yang ketiga, identifikasi metode numerik yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Dan yang keempat, implementasi metode ini dalam komputer. Dan yang kelima, itu adalah analisis hasil akhir atau implementasi metode, model, dan masalah. Kemudian, contoh metode numerik, angka signifikan, yaitu yang pertama 7,6728. Kita bulatkan menjadi 7,67. Itu adalah tiga angka yang signifikan. Kita bulatkan menjadi 7,67. Dan yang kedua 15,506 sampai dibulatkan menjadi 15,51. Menjadi 4 angka yang signifikan pada 15,506. Dan yang ketiga yaitu 7,3600. Kita bulatkan menjadi 7,4. Jadi angka yang signifikan itu ada 2. Dan yang keempat adalah 4,27.002. Kita bulatkan menjadi 4,3. Angka yang signifikan di situ ada 2. Selanjutnya, sumber masalah dari kesalahan pemodelan itu contohnya penggunaan hukum Newton, asumsi benda adalah partikel. Dan kesalahan bawaan itu contohnya kekeliruan dalam menyelesaikan data, salah membaca skala, dan yang ketiga ketidaktepatan data. Dan yang keempat adalah kesalahan pemotongan atau translation error, atau yang selanjutnya kesalahan pembulatan atau round of error. Lanjut, dalam kesalahan pemotongan, kesalahan yang dihasilkan dari penggunaan suatu aproksimasi pengganti prosedur matematika yang eksak, atau contohnya aproksimasi dengan deretan Taylor. Rumusnya itu seperti di sini.
Mungkin kalau kurang jelas bisa ditanyakan kembali ke saya terkait matematika optimasi mengenai metode numerik. Oke, selanjutnya ini adalah kesalahan pemotongan. Jadi aproksimasi orde ke 0, 0 sampai orde upper, atau yang dinamakan aproksimasi. Dan yang kedua aproksimasi orde ke 1. Aproksimasi orde yang kedua ini ada beberapa rumus di sini. Bisa teman-teman lihat terkait metode numerik. Nah, ini adalah motivasi dari persamaan non-linear. Jadi dalam desain tikungan jalan lingkar terdapat rumusan berikut. Ini rumusan dari persamaan non-linear. R kita artikan sebagai jari-jari kurva jalan. T kita artikan sebagai jarak tangential. M ordinat tengah. Kemudian dari motivasi dari persamaan non-linear, dari suatu perhitungan tentang kebutuhan akan produksi optimal suatu komponen struktur, didapat persamaan biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan produksi dalam satu hari sebagai berikut. Ini adalah beberapa contoh rumus dari persamaan non-linear dengan pengertian dari huruf awalan C itu bisa kita artikan sebagai biaya per harinya, dan N bisa kita artikan sebagai jumlah komponen yang diproduksi. Jadi di sini coba kita masuk di aplikasi Excel-nya. Nah, ini sudah saya buatkan terkait metode numerik itu seperti apa. Contohnya dari X, F, dalam kurung X, X, tutup kurung. Ini ada beberapa angka, ya, nomor 1 sampai hingga nomor 7. Ini sebenarnya sudah ada soal yang harus diaplikasikan di sini. Cuma saya lupa untuk memberikan soal yang ada di aplikasi Excel-nya ini. Jadi contoh dari metode numerik itu seperti ini, teman-teman. Bagaimana tabulasi itu pengaplikasian dari matematika optimasi terkait tabulasi. 5x ditambah 2 sama dengan 3. 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5 sama dengan 0. X, nah ini. Nah, jadi untuk bagaimana kita melakukan sebuah grafik atau grafik seperti yang pada gambar di sini, atau grafik lingkaran. Untuk grafik lingkaran saya belum membuat, tapi
Untuk grafik seperti pada di gambar ini sudah saya cantumkan terkait metode numerik itu seperti apa. Eh, Jadi itu sedikit penjelasan dari saya terkait metode numerik. Bila ada beberapa kejelasan atau penjelasan dari saya yang mungkin kurang berkenan atau kurang jelas di hati teman-teman, saya minta maaf semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.